Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Fauzan Nur Rahman. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas sebuah aktivitas ataupun kegiatan yang mana menimbulkan banyak sekali pro dan kontra di kalangan masyarakat kita. Salah satu contohnya di sini adalah pejabat yang aktif di media sosial. Tapi sebelum lanjut, perlu saya disclaimer terlebih dahulu bahwa di sini saya tidak akan menyinggung pihak manapun atau menyinggung siapapun. Di sini hanya murni sekedar opini saja atau narasi, di mana muncul pertanyaan-pertanyaan di kalangan masyarakat saja. Perlu diketahui bahwa di era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu kanal komunikasi paling efektif, di mana para pejabat publik tidak lagi hanya tampil melalui media konvensional, tetapi juga hadir langsung di lini masa masyarakat melalui warganet. Hal ini menciptakan interaksi yang lebih terbuka dan cepat. Namun seiring dengan meningkatnya kehadiran mereka, muncul pertanyaan, apakah ini murni sebagai bentuk komunikasi publik ataukah hanya strategi mencari sensasi dan eksistensi pribadi? Pada dasarnya, keaktifan pejabat di media sosial bisa menjadi bentuk transparansi dan keterbukaan. Warga dapat mengikuti langsung kegiatan pejabat, memahami kebijakan publik, bahkan menyampaikan kritik secara langsung. Dalam hal ini media sosial menjadi salah satu sarana demokratisasi informasi. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa media sosial bisa juga menjadi arena pencitraan. Konten yang dibuat terkadang terlalu berfokus pada aspek personal, gaya hidup, ataupun hanya tren yang viral-viral saja, yang sebenarnya itu tidak berkaitan langsung dengan tanggung jawab mereka sebagai jabatan publik. Sebenarnya banyak sekali untuk pejabat yang aktif di media sosial, cuman kali ini saya akan memberikan dua contoh saja karena yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu adalah Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi dan juga Pak Wakil Presiden kita Pak Gibran Raka Buming Raka. Untuk Pak Deddy Mulyadi sendiri sini terkenal dengan humanis dan juga dekat dengan warga. Bagi yang belum tahu, Pak Deddy Mulyadi ini adalah mantan Bupati Purwakarta dan juga salah satu anggota DPR RI. Ini adalah salah satu contoh pejabat yang sangat aktif di media sosial saat ini, terutama di kanal YouTube dan juga TikTok. Kontennya banyak sekali yang menyoroti tentang interaksi langsung dengan masyarakat kecil seperti petani, nelayan, dan juga anak-anak jalanan. Gaya bicaranya juga lugas, natural, dan seringkali menyentuh dari sisi kemanusiaan. Banyak sekali kegiatan atau aktivitas beliau yang sering didokumentasikan atau diupload di media sosial. Dan juga kebijakan-kebijakan serta program beliau yang menurut saya ini sangat membantu untuk perkembangan anak-anak muda di daerah Jawa Barat. Contohnya saja di sini saya pernah mendengar berita soal anak-anak yang nakal akan dikirim ke barat untuk dipelatihan. Itu menurut saya itu adalah salah satu solusi di mana menurut saya sendiri di daerah Jawa Barat seringkali banyak terjadi kejahatan-kejahatan terutama pada usia anak. Yang selanjutnya itu Pak Wakil Presiden kita Gibran Raka Buming. Menurut saya ini adalah memiliki gaya modern, tapi juga sering kali dikritik minim substansi. Oke, untuk Pak Gibran ini yang menjabat sebagai Wakil Presiden sejak lama sebenarnya dikenal aktif di media sosial sebagai Wali Kota Solo. Bahkan beliau pun sudah terbiasa menyampaikan informasi melalui media sosial seperti Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Beliau juga dikenal sebagai orang yang memiliki gaya komunikasi yang sangat singkat sebenarnya, kadang kaku, tapi efektif untuk di kalangan anak muda. Serta menurut saya juga sering memberikan konten-konten yang unik dan juga lucu terkesannya. Namun pasca menjabat sebagai Wakil Presiden, gaya komunikasinya tetap sederhana dan sering kali menimbulkan kontroversi karena dianggap terlalu dingin atau mungkin tidak menjawab substansi isu. Misalnya saja ketika ia menjawab pertanyaan wartawan hanya dengan satu kata atau dua kata saja, atau ketika membuat pernyataan via media sosial yang minim konteks. Ini menunjukkan bahwa meski aktif di media sosial, tidak semua komunikasi digital otomatis menjembatani pemahaman publik. Ada kalanya pendekatan terlalu santai justru menimbulkan jarak dan miskomunikasi. Keaktifan pejabat di media sosial sebenarnya bukan persoalan benar atau salah, tetapi esensinya terletak pada tujuan dan juga dampak terhadap masyarakat.
Apakah komunikasi tersebut membawa kejelasan, kepercayaan, dan pelayanan yang lebih baik, atau justru menciptakan kebingungan, pencitraan semu, bahkan mengabaikan tugas utama sebagai pelayan rakyat? Kita tentu mengapresiasi pejabat yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun tanggung jawab utama mereka tetaplah melayani rakyat dengan transparansi, integritas, dan kerja nyata. Media sosial hanyalah alat, bukan tujuan. Dan di tangan seorang pemimpin sejati, alat itu akan digunakan untuk memberdayakan, bukan sekedar untuk tampil. Bagaimana pendapat kalian tentang pejabat yang aktif di media sosial? Apakah teman-teman setuju atau tidak? Tulis di kolom komentar terkait pendapat kalian. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. See you next my video.